dari Sabah. Nah, kejadian sebelum Isra itu ada disebut dengan Amul Hazan. Apa bu? Amul Hazan. Amul tahun, Hazan kesedihan, kedukaan. Kenapa? Dua manusia yang beliau cintai dan mencintai beliau wafat dalam waktu yang berdekatan. Pertama siapa? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Abu Thalib ibn Abdul Muthalib meninggal. Siti Khadijah disebutkan separuh harta di Mekah itu milik Khadijah. Abu Thalib keturunan Abdul Muthalib, keturunan Bani Manaf, keturunan Quraisy, orang terpandang, tidak berani. Mereka mengusik Rasulullah ketika pamannya ini masih hidup. Meskipun di akhir hayatnya beliau belum sempat beriman kepada Allah dan Rasulullah. Begitu meninggal, apa yang terjadi? Musuh bebuyutan Rasulullah, jenenge Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Bakar, jenenge Abu ya, itu memusuhkan, diusir pergi dari kampung, diusir dari Mekah, diusir dari kampungnya sendiri oleh paman kandungnya sendiri. Abu Lahab niku paman kandung lagi, Pak. Ya. Nama aslinya siapa? Siapa aslinya Abu Lahab? Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Itu paman kandung Nabi, adiknya Abdullah. Ya, anak daripada Abdul Muthalib. Diusir oleh paman kandung. Ya, pergi kau dari depan, pergi. Jalan kaki sejauh 60 mil, hampir 60 kilo. Jogja, Solo, Melampar. Bayangkan, pergi. Sampai di tempat pemberhentian, di situ beliau berharap kiranya orang-orang yang ada di tempat beliau berhenti itu mau menerima beliau, mau menerima dakwahnya, dan mau beriman kepada beliau. Namanya kota Taif. Ya, Taif. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Taif ini sudah dalam kekuasaan Abu Jahal. Diusir. Mending Pak dari usir Pak, ini dibalangi Pak, dilempari batu sejauh 3 mil, 3 kilo dibalangi batu. Bukan cuma diusir tapi dilempari batu. Berhenti beliau di sebuah tempat yang sunyi hening, tidak ada orang situ. Apa kata beliau? Ya Allah, hari ini, malam ini cuma ada saya dan panjenengan. Saya ikhlas ya Allah diperlakukan seperti ini, asal panjenengan tidak murka kepada saya. Masya Allah, itu doa Nabi. Asalkan panjenengan ridho kepada saya ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan ketetapannya. Kira-kira sebening apa hatinya Nabi? Dilempar. Begitu beliau berdoa, Allah utus sahabat setia beliau. Sinten kok malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril. Apa kata Jibril alaihi salatu wassalam? Ya Muhammad, malaikat Jibal, penjaga bukit, bandel Pak. Bukit-bukit itu wonten gede Pak. Neng sanes buto ijo. Jenenge malaikat Jibal. Termasuk gunung yang ada di Kaliurang Pak itu kan Pak. KM 2 apa ya? 24 atau 22? Itu ada penunggunya. Ya, wal jibala autada
gunung itu sejatinya bergerak. Setiap hari dia bergerak sekian mili, mikromili, maka bergerak. Dan ketika hasil yang dia keluarkan diambil oleh manusia, kadang ada yang ngambil dengan serakah, gitu. Kadang ada yang ngambil dengan sewajarnya. Itu artinya kita sedang melukai badannya. Mau tidak mau dia harus menambalnya supaya tidak luka. Kalau sampai luka, gunung ini goyah. Ibarat paku yang ada di dinding, ditancapkan itu kipas angin, pakunya goyah, maka terjadi kipasnya jatuh. Maka dia akan mengeluarkan namanya erupsi. Nah itu ya, erupsi. Jadi dia harus mengeluarkan supaya dia tidak sampai goyang. Jadi gunung itu tidak diam. Seluruh gunung ini ada penunggunya, namanya malaikat Jibal. Ya Muhammad, malaikat Jibal titip salam kepada panjenengan. Pilih gunung yang paling besar di muka bumi ini, akan dia lemparkan kepada penduduk Taif. Jadi Pak, kita bersyukur Pak, malaikat itu absolut. Dia bekerja hanya sesuai dengan perintah. Kalau lewat perintah Pak, ada perintah langsung siap 86. Wah itu malaikat. Bayangkan kalau malaikat bekerja semaunya Pak. Malaikat mau Pak, lagi tengah-tengah Pak. Dulu jenengan ngeluh ya Allah, pulau pun malas, berobat ya Allah. Yes, besok tak kirim ke malaikat, gitu ya. Walaupun enak ya Allah memberi obat asam urat, nah, ini kerungu Pak malaikat maut, ya wis tak cabut sisa, gitu ya. Bayangkan Pak, jadi malaikat itu bekerja sesuai dengan apa perintah. Gak ada malaikat bekerja sendiri, enggak. Ada yang kerjanya sujud dari alam semesta diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang kerjanya ruku, ada yang kerjanya bertasbih, ada yang kerjanya mencatat amal kita, namanya rokib dan atid. Ya, makanya nggak perlu Pak, jangan meriksa HP ini itu Pak. Misalnya malaikat itu, jangan nganggur balik. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Aku inginkan nanti dari sulbi mereka keluar terlahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Ternyata betul Pak. Sekarang Taif itu 100% penduduknya Muslim taat. Bukan cuma Muslim toh, tapi Muslim taat. Ini asal muasal peristiwa Isra Mi'raj. Sepulang dari Taif tadi, Rasul dilapangkan Allah dadanya. Ya, pulang kau yang Muhammad, ditemani oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, ditemani oleh Jibril. Kemudian keesokan harinya Pak, esok malamnya, yang sebagai ulama disebutkan malam ke-27 Rajab itu, malaikat Jibril turun langsung di atas rumah. Ada yang menyebutkan beliau sedang berada di rumahnya Ummu Salamah. Ada banyak riwayat. Kemudian Jibril, ya, Jibril itu disinilah terjadinya Isra tadi. Dibelah dada Rasulullah SAW untuk yang kedua kalinya. Pertama ketika beliau berusia 4 tahun dalam pengasuhan Halimatu Sa'diyah. Yang kedua saat beliau hendak di Isra dan Mi'rajkan. Kenapa? Supaya beliau bisa mengambil hikmah dari pelajaran nanti, dari perjalanan yang akan beliau lewati selama Isra dan Mi'raj. Dibelah dadanya, dicuci dengan zam-zam, dimasukkan hikmah ke dalamnya. Ya, dimasukkan. Tahun kesedihan, esok harinya Rasulullah diajak rihlah, kayak bosok keren apa? Keliling. Nah ini rihlah, alat-alat tuh. Nah dia. Kemudian Jibril disebutkan dalam hadisnya cukup panjang ya tentang Isra Mi'raj.
Nanti bisa dibaca dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj. Ada kitab kecil namanya Al-Isra wal Mi'raj. Sampainya di depan rumah Rasulullah sudah tertambat seekor buruk. Digambarkan Nabi, buruk itu asgharu minal bidal akbaru minal himar. Lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Keledai apa kedelai, Pak? Ya, lebih besar dari keledai. Dan dia kata Nabi abiyad sangat putih. Ya, kalau sangat hitam namanya aswad, sangat merah namanya ahmar. Kalau kemerah-merahan umairah. Kalau Pak jenengan darat ibu agak kehitam-hitaman, panggil dia dengan hajar aswad. Hajar apa? Panggil dengan sauda. Kalau ada kapsul habatus sauda. Sauda itu kehitam-hitaman. Terus awal ini kan kuning-kuningan aspal, ya, agak ke kuning. Itu disebutkan lagi. Mulailah perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah, bukan dari negeri ke negeri. Ini pelajaran yang pertama adalah kalau kita sedih, susah, mengadulah hanya kepada Allah. Saya belum pernah, Pak, menemukan ada orang curhat ke manusia, masalahnya selesai. Bahkan kalau kita curhatnya ke dokter, itu masalah kita belum selesai. Begitu kita masuk ruangan dokter, itu sudah tercatat di komputer 120.000 konsultasi. Gitu. Itu belum lagi diresepi dokter. Kemudian obatnya dokter di cover BPJS. Ya, tidak apa-apa, kita berobat namanya ikhtiar. Tapi kalau kita curhatnya ke manusia, itu akan menjadi bahan omongan mereka. Jadi Pak, nek jenenge ngerasane ini Pak. Semakin kecil suaranya, itu semakin valid beritanya. Jadi nek ibu-ibu wis ngene iki. Nah, itu sudah valid, Pak. Gitu Pak. Semakin kecil suara kita, itu semakin valid beritanya. Lalu sebutan Pak, sing seneng ibah di, sing seneng ngerasa nih, lalu sebutan Bu. Oh, ada penting Pak. Ya. Jadi mengadulah ke Allah. Kalau ada masalah sekecil apapun, kita nggak bicara besar ya. Sekecil apapun, mengadulah ke Allah. Karena Allah senang dimintai. Allah senang banget kalau Allah diminta. Malam kita menangis, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Engkau menangis, bersujud, bersimpuh kepadaku, aku senang melihatmu. Engkau akui kesalahanmu, ku ampuni dosamu. Kau datang berjalan menujuku, aku berlari mendekati. Itu hadis qudsi ya. Jadi nangis kita sujud, Allah senang banget. Minta kita sama Allah, senang loh. Coba kita minta sama manusia, sering-sering. Paling maksimal, pinter enggak? Pinter lu Pak. Kalau sudah dari itu apa ya? Allah kuman, gitu ya. Tapi kalau Allah dimintai setiap detik, Allah senang. Ini yang pertama. Kalimat tauhid ini harus kita pegang dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tauhid, tanamkan tauhid sejak dini. Jangan pernah kalian curhat di media sosial. Jangan pernah kalian terlalu curhat kepada teman. Cerita boleh, tapi jangan minta solusi. Minta solusi hanya kepada Allah Sang Pencipta. Yang kedua, peristiwa Isra ini minal masjid ilal masjid. Berjalan, apa kata Nabi dalam hadis yang panjang itu? Buruk ini
sekali dia melangkah itu sejauh mata memandang. Perjalanan Masjidil Haram ke Palestina, rukbatayadaihi, begitu beliau meletakkan tangan di paha rukbatayhi, itu beliau sudah sampai di Masjidil Aqsa. Baru meletakkan tangan di paha, belum sampai nih, belum berkedip mata, sudah sampai beliau di Masjidil Aqsa. Berapa jam Masjidil Haram ke Aqsa? Yang sering pelesiran berapa? Kemarin jenengan pelesiran kulit. Ada yang sudah pelesiran Masjidil Haram ke Aqsa, kira langsung 3-4 jam. Itu kalau naik Saudi Arabia Airlines. Kalau naik Lion saya kurang paham ya. Kalau Lion itu agak lambat ya. Itu dulu, kalau itu naik pesawat. Bayangkan kita perjalanan lewat darat, belum ada teknologi. Ya, belum ada teknologi, kurang lebih ya 1 bulan. 1 bulan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Ketika beliau melewati 4 kota, Madinah, Suriah, kemudian Jawa, ada 4 kota yang dilewati Nabi. Ya, Watini, Wazaitun, Waturisin, Wahadal Baladil Amin. Watin demi Watin. Di mana awal pertama tumbuh Watin? Di Irak. Wazaitun, Zaitun di mana? Di negeri Syam. Ya, di Suriah, di Yordania. Itu pertama tumbuh. Waturisin, Tursina di mana? Di Mesir. Dilewatin sama Nabi. Wahadal Baladil Amin, dan 2 kota yang aman sejahtera. Di mana Bu? Madinah dan Makkah. Itu 4 kota yang dilewati. Sampai di Al-Maqdis, Al-Quds namanya. Biasa kita sebut dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Berhenti beliau, buruk tadi diikat sama, ditambatkan. Disebutkan dalam hadis, ditambatkan buruk. Kenapa kok harus ditambatkan, Pak? Apa mungkin borong itu kabur Melayu, bablas membangun kamar? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Tapi Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada kita tentang bab tawakal. Ya. Kalau sudah kepingin sesuatu, fa'azamlah, berazamlah kepada Allah dan berikhtiarlah. Itu Pak, kalau tauhid kita sudah kuat, bertawakal dulu, baru berikhtiar. Apa dalilnya? Mau keluar rumah, doanya apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berusaha, bertawakal terlebih dahulu. Jangan dibalik Pak, jangan usaha dulu, baru tawakal. Karena dari doanya, tawakal dulu baru berusaha. Itu diajarkan Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW di hadisnya itu, saya terjemahkan aja ya, karena hadisnya cukup panjang tentang Isra Mi'raj. Aku mengimani para nabi. Di mana? Di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu dulu menjadi kiblat kita. Ya. Sebelum Allah perintahkan menghadap Masjidil Haram, dulu kiblat kita adalah Al-Aqsa. Lalu turunlah ayat apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama' wa wajhaka syatral masjidil